Baru dia ngomong, Neng yakin tadi ketemu sama ibu itu? Iya, yang ada teh lalatnya di sini kan, Nek? Neng, ibu itu udah meninggal. Udah meninggal? Gak lama itu sweater jatuh. Sweater? Sweater yang bekas saya nunggu di rumah sakit kan belum saya cuci, saya gantung tuh. Dia bilang, itu ada darah saya di situ. Abang tau nggak, dia ngomong begitu sambil matanya melotot kayak senyum-senyum jahat gitu. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisahnya ketika beliau menjaga bibinya di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Pusat. Yaudah, sebelah gue ada Teh Rini. Selamat malam Teh Rini. malam abang. Gimana kabar Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sana jaga bibi ya Teh? Iya. Itu tahun berapa? Tahun 2005, tapi bulannya saya agak lupa. Oke, berapa lama di situ? Nggak lama sih, cuman sampai 5 hari doang. 5 hari ini tapi di situ? Iya. Tapi ya lumayan juga sih. Nah itu rumah sakit di Jakarta Pusat ya tadi ya? Iya. Itu berapa lantai sih Mbak, kalau boleh tahu? Rumah sakitnya ada 4 lantai kalau buat rawat inap. Lantai ke-5 itu dipakai kayak buat aula gitu, atau pokoknya yang paling atas itu kayak aula gitu. Jadi gitu. untuk rawat inap tuh cuman sampai 4 lantai doang. Oke. Dan untuk kan di kamar si bibinya ini dihuni sama berapa pasien sih Mbak? Waktu itu kan bibi di kamar kelas 3 ya, jadi ada 4 bangsal. Oke. Dan berarti emang Mbak Teh Riri ini jaganya setiap hari di situ Mbak ya? Iya. Nginep di situ berarti ya? Oke. Makanya ngalamin kejadian-kejadian horor lah ya. Karena kan waktu itu yang nganggur saya doang, Bang. Waduh. Kalau anak-anaknya yang lain kan pada sibuk kerja. Jadi kalau misalkan jaga dari pagi sampai sore gitu masih bisa, tapi kalau malam nggak bisa. Oke. Yaudah nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Teh Rini, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian nih, gue mau ngingetin yang punya cerita atau yang punya pengalaman-pengalaman mistis, yang pengen berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan gue mau ngingetin lagi nih, bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gimana Teh ceritanya? Jadi di tahun 2005 ini bibi saya kan, ini saya jelasin dulu ya Bang. Jadi kita itu di keluarga besar. Jadi kayak dari ibu saya, bibi, pokoknya adik kakak semua sama anak-anaknya itu tinggal di satu wilayah gitu. Walaupun istilahnya cuman beda kecamatan atau apa gitu, tapi tetap nggak terlalu jauh gitu. Nah dari situ tambah lagi kan dari orang-orang rumah itu banyaknya orang sibuk kerja. Jadi orangnya tuh nggak mau ribet Bang. Kalau misalkan ada yang dirawat atau periksa apa-apa, pasti nyari rumah sakit yang terdekat. Tapi ini maaf, rumah sakitnya nggak saya sebutin ya Bang, soalnya masih aktif, nggak enak juga. Di tahun 2005, bibi tuh dirawat karena kayak punya gangguan pernapasan gitu. Karena kelas 3 kan, kalau tahun itu kan di rumah sakit itu kan ada gedung baru, ada gedung lama kan. Tapi khusus untuk bagian yang gangguan pernapasan itu ditaruhnya tuh yang di gedung lama di lantai 1 Bang. Kalau saya sebutin nanti orang-orang pada tahu kan nggak enak juga. Jadi pas ke situ saya dibilangin,
kita kan semua pada kerja anak-anaknya. Jadi kalau malam minta tolong tungguin gitu kan. Ya nggak masalah lah saya tungguin. Hari pertama saya nunggu di situ tuh masih aman-aman aja bang. Nah pas hari keduanya kebetulan karena saya punya anak kecil kan, posisinya juga sakit, saya bilang, Bi maaf ya, kayaknya malam ini Rini nggak bisa nungguin dulu, soalnya si dedenya sakit. Oh ya udah deh, tapi besok bisa nggak kesini? Bisa deh, insya Allah diusahain gitu kan. Ya udah malam itu, jadi malam pertama saya jaga, malam keduanya saya nggak kesana tuh bang. Nah baru kesana lagi pas hari ketiganya. Itu pun saya telat datang kira-kira jam 10:30 malaman deh, saya baru ke situ kan. Pas buka pintu, kan ini, jadi posisinya ini pintu pintu yang mau masuk ke ruang inap. Di sini kan ada 4 ya. Ini bangsal pertama pas banget pintu. Kedua, ketiga, baru keempat bibi saya. Kenapa dia minta di bangsal paling ujung? Karena kan selain gangguan pernafasan, bibi saya juga ada gula. Jadi biar kalau ke kamar mandi itu deket gitu, gak terlalu repot. Pas saya masuk, buka pintu, otomatis langsung bangsal pertama kan. Saya lihat ada pasien, kalau jam-jam segitu kan, rata-rata udah pada ditutup semua ya, hordeng-hordengnya kan. Karena kan emang udah waktunya istirahat, udah gak ada jam berkunjung, jam-jam 10:30 lewat. Tapi bangsal pertama ini masih kebuka. Ya saya pikir, mungkin yang nungguin dia atau yang jagain dia lagi keluar atau gimana kan, makanya belum ditutup. Nggak saya hirauin tuh, saya langsung ke tempat bibi. Pas udah gitu saya lihat, Bi ada yang mau dibeli nggak, mumpung belum dikunci. Kalau jam 11 kan udah nggak boleh kemana-mana bang. Nggak usah katanya, antar ke kamar mandi aja katanya. Pas habis dari kamar mandi, mau diambilin apaan Bi? Enggak, mau tidur aja, katanya udah ngantuk. Karena mungkin kan efek obat juga ya bang ya. Kalau zaman tahun 2005 itu kan belum ada HP Android kayak sekarang ya, belum canggih-canggih amat ya. HP kamera juga masih yang tebal banget kan. Mau nyetel musik nggak bawa headset kan, nyetel kencang takutnya diomelin sama rumah sakit. Lebih bete paling cuma lihat-lihat video, itu pun volumenya kecil. Duduk mulu kan pegel ya. Otomatis ambillah, untungnya bawa selimut dari rumah buat tatakan ngegelar di bawah. Tiduran di bawah. Sambil lihat-lihat handphone, miringnya tuh ke arah sono kan, ke arah bangsal pasien. Kalau gorden rumah sakit itu bang, kan nggak ketutup semua ya, pasti ada anggangnya segini. Itu pintu kan jam 11, waktu itu bibi tidur udah jam 12:30-an, otomatis kan udah dikunci. Terus pintunya juga agak keras, kalau misalkan kita buka agak berisik. Itu aja kalau saya mau tutup aja harus ditahan kan. Saya lihat ada yang masuk, duduk aja di bangsal pertama. Saya bilang, tuh orang masuk kok nggak kedengaran suara pintunya. Apa saya terlalu fokus nonton video kan, jadinya nggak denger kan. Ya udahlah biarin. Lama-lama nonton video bete juga, saya matiin. Pas mau tidur kan, namanya orang kalau belum ngantuk-ngantuk banget dipaksain tidur gimana sih bang. Saya lihat tuh iseng, ngelihat sekeliling gitu, ngelihat dari bawah, ternyata yang di bangsa pertama itu kayak turun keluar, tapi kok nggak buka pintu bang. Tapi dia keluar? Keluar, pintunya masih ketutup bang. Ayo udahlah, saya pikir cuman karena kecapean doang kali kan, nggak saya ambil pusing lagi deh tuh. Nah, terus pas paginya saya bangun pagi, biasalah ke depan dulu kan cari sarapan atau apa. Saya bilang, Bi mau nitip teh hangat nggak atau apa? Nggak usah. Jalanlah saya ke depan. Rini tinggal bentar ya Bi, mau beli sarapan. Ya udah, jangan lama-lama. Nah pas saya jalan kan, bangsa pertama, kedua, ketiga, keempat bibi saya. Nah saya dipanggil sama pasien di bangsal kedua nih bang. Ada ya kisaran umur 61-62an lah. Pas saya mau keluar, Neng katanya. Saya nengok, oh iya Nek. Neng maaf kesini dulu katanya. Oh iya ada apa ya Nek?
boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Nek? Nenek mau nitip teh anget, teh manis anget, boleh nggak? Oh iya, nggak apa-apa, kebetulan emang mau ke depan kok, nyari sarapan. Saya bilang, nih uangnya nggak usah, biarin kalau cuma teh anget doang mah. Nah pas saya lihat, kan yang awal saya masuk ngelihat ada pasien ya Bang ya di bangsal pertama. Saya lihat kosong kan. Saya tanya dong sama nenek ini kan, Nek, pasien yang di bangsal pertama ini, yang sebelah nenek udah pulang ya Nek? Si ibunya kok kayak bingung gitu Bang. Yang mana? Ini tempat tidur samping nenek. Perasaan dari kemarin emang nggak ada orang. Enggak, malam saya kesini ada Nek. Yang benar katanya. Iya, orang saya lihat, saya pikir emang pasien sini. Tapi udah pulang kali ya Nek. Tapi nenek itu nggak cerita Bang. Cuma nanya, Neng nungguin di sini. Iya Nek, jaga bibi. Baru masuk. Iya baru masuk. Nggak baru sih, udah 2 hari di sini. 3 hari sama hari ini. Saya bilang kan. Masih lama nggak di sini? Ya nggak tahu juga deh. Emang kenapa Nek? Oh nggak apa-apa. Ya udah, nggak usah dipikirin, kata neneknya gitu. Oh ya udah deh. Nggak mau cerita tuh nenek. Saya keluar lah, beli sarapan kan. Pas balik lagi, kan dari pintu keluar tuh, kalau ke tempat bibi saya, bangunan lama ya, lantai 1, belok kiri ke ruang rawat inapnya, lurus dikit kan gedung baru. Nah belok kanan itu pemulasaran jenazah Bang. Pas di jalan, ketemu papasan saya sama si ibu yang saya lihat malam nih, pasien yang di bangsal pertama. Ya namanya istilahnya satu ruangan ya, saya tegur dong. Saya bilang, udah pulang Bu. Tapi dia nggak nyaut Bang, cuman ngangguk terus senyum doang gitu. Udah gitu ya udah, saya liatin dulu. Saya sambil mikir, kasihan amat si ibu itu kan, habis dirawat kok nggak ada yang jemput, jalan sendiri atau apa kan. Tadinya saya mau nanya, Ibu sendiri Bu, nggak ada yang jemput atau apa, tapi kan takutnya nanti disangkanya pengen tahu aja kan. Saya biarin masuk, saya kasih dulu nih, karena kan sekalian lewat kan. Nek, ini tehnya Nek. Oh iya Nek, taunya ibu yang samping nenek tuh udah pulang. Neneknya bingung, maksudnya pulang gimana katanya. Tadi Rini ketemu di depan. Mukanya kok jadi makin bingung gitu Bang. Ketemu di depan gimana katanya. Tadi kan Rini habis dari depan beli sarapan, pas mau ke sini ketemu sama si ibu yang sebelah nenek nih. Kayaknya udah mau pulang deh, kelihatannya udah sehat tapi mukanya masih pucat. Tapi kok kasihan banget ya. Jalan sendirian nggak ada yang jemput apa. Anaknya kayak gitu, saudaranya kayak, saya bilang gitu kan. Dia diem kan. Terus nggak lama dia tanya, itu beneran serius nggak salah lihat? Enggak, orang sama, orang masih pakai baju yang semalam Nek. Emang orangnya kayak apa? Kata nenek itu bilang gitu. Ibu-ibu kayaknya rambutnya agak panjang deh, dikuncir gitu, pakai baju kaos kembang-kembang, pakai celana panjang biru, sama Nek sama yang malam Rini ketemu. Ah nggak mungkin. Loh kok nggak mungkin gimana Nek? Nah dari situ barulah kali, karena saya ngomong mulu kan. Tadinya nenek itu nggak mau cerita Bang. Baru dia ngomong, Neng yakin tadi ketemu sama ibu itu? Iya, yang ada teh lalatnya di sini kan Nek. Neng, ibu itu udah meninggal. Udah meninggal? Pas hari pertama saya bibi saya masuk itu masih ada Bang. Dia masih dirawat? Masih, walaupun pakai alat. Hari kedua kan saya nggak ke situ. Pas hari ketiga saya ke situ udah nggak ada alat-alat. Saya pikir kan udah sehatan kan. Tapi kok nggak diinfus? Oh mungkin udah benar-benar membaik kan kondisinya. Saya pikir kan begitu.
Ternyata nenek bilang, yang tadinya dia nggak mau cerita, akhirnya cerita juga. Neng, ibu yang Neng lihat itu sebenarnya udah meninggal. Meninggal gimana nih? Orang waktu pertama bibi saya dirawat aja masih ada, masih pada pakai alat. Ya itu, malamnya meninggal. Jadi meninggalnya pas malam ketemu Mbak ini ya? Iya. Yang saya nggak jaga itu Bang, malamnya meninggal. Jadi kan pas hari pertama saya jaga, hari kedua enggak. Nah itu dia meninggal. Jam 2 malam katanya. Pas udah gitu, udah deh, tapi saya nggak ngadu sama bibi saya, takutnya dia parno juga kan kayak saya. Saya cuma kayak, Bi, dirawat di sini masih lama ya? Emang kenapa? Hari ini capek ya begadang? Ya enggak sih, udah biasa sih kalau begadang mah. Meriang? Enggak, nanya doang. Emang kata dokternya gimana? Ya katanya sih gula darahnya udah mau normal, kata dia gitu kan. Saya cuma berharap mudah-mudahan aja cepat pulang kan. Nah pas udah gitu, udah deh tuh. Gak lama saya pulang, malamnya otomatis saya balik lagi jaga kan. Waktu itu emang agak sorean saya ke situ, jam-jam berapa? Jam-jam 8:30 kalau nggak salah. Pas saya balik ke situ, kalau lewat dari gedung lama lewat yang pintu utama kan udah sepi ya. Kalau siang kan rame, banyak yang ngantri lah. Kalau malam kan sepi. Jadi saya putusin lewat UGD yang lebih dekat. Wah, rame banget kan saya pikir. Ternyata ada yang kecelakaan, Bang. Kecelakaan di situ apa dibawa ke situ? Dibawa ke situ. Oh, dibawa ke situ. Ada yang kecelakaan. Saya sempat lihat sih, cuman ya namanya lagi riweuh gitu kali kan. Udah saya cuma lewat doang, Bang, lewat doang. Pas baru naik ke atas, bibi saya bilang, oh iya Rin, tadi suster kesini, katanya. Nanti turun dulu ya ke bawah, kata dia gitu kan. Mau ngapain, Bi? Mau nebus obat? Bukan, suruh minta kertas yang kemarin tuh, Rin, katanya. Data yang di UGD, yang waktu bibi pertama masuk, buat apaan? Gak tahu, kayak katanya sih buat rekam medis gitu. Oh berarti bibi udah boleh pulang dong. Iya kayaknya sih dikit lagi pulang, bibi juga mau pulang, katanya nggak betah di sini, kata dia gitu. Turun lagi lah Bang, saya ke bawah. Saya tanya, ternyata yang itu tuh masih ada Bang. Saya masuk, kan posisinya kalau lagi kayak gitu pasti kita nunggu lama dong ya. Sus maaf, katanya disuruh ngambil berkas yang kemarin, yang 3 hari yang lalu waktu bibi saya masuk ke sini. Saya kasih lah berkasnya kan. Oh iya tunggu sebentar ya Bu, katanya. Saya tungguin tuh di situ. Pas saya waktu saya masuk kan masih ada ya. Pas saya nengok lagi udah nggak ada. Saya pikir, oh dipindahin kali. Saya pikir namanya orang habis kecelakaan mungkin entah itu di UGD dibersihin dulu lukanya atau apa kan, terus baru dibawa ke ruang rawat inap kan. Dipindahin kali. Karena waktu malam itu rame, saya tunggu di tempat yang agak sepi tuh kan. Nggak terlalu banyak orang lah. Nggak lama dari pintu depan UGD tuh ada kayak perawat-perawat bawa alat gitu Bang. Dia bilang, Mbak misi, katanya. Namanya mungkin dia lagi buru-buru, ya saya minggir kan. Saya minggir, sampai ke tempat yang bekas kecelakaan tadi itu, yang saya bilang udah dipindahin. Nggak lama, dipanggil, udah saya naik lagi ke tempat bibi. Ini tadi dibilang taruh kemana? Tuh katanya suruh kasih ke lantai 2, katanya gitu. Suruh kasih ke lantai 2 ke nurse station tuh Bang. Udah saya kasih, kata bibi saya, bibi pengen cepet pulang, kalau bisa besok pulang deh. Loh emang kenapa Bi? Bibi nggak betah di sini. Ya saya pikir lagi juga di rumah sakit siapa yang betah ya Bang? Enggak, katanya. Itu yang kemarin meninggal, kata dia gitu. Oh, aturan saya tadinya udah nggak mau ngomong ya, karena bibi ngomong begitu kan. Yang kemarin meninggal itu katanya suka bolak-balik ke kamar mandi Bang.
Masih suka bolak-balik? Iya, ibu-ibu itu yang saya bilang ketemu sama saya. Ternyata bukan saya doang, Bang. Yang lihat bukan yang dikasih lihat. Bibi saya juga gitu. Waduh. Ya udahlah, Bi, mudah-mudahan besok pulang ya. Saya bilang udah kita tidur aja dulu. Nah, besok paginya saya dipanggil ke bawah, alhamdulillah tuh Bibi boleh pulang. Saya pikir udah tenang kan, udah bisa istirahat lah di rumah. Ternyata nggak sampai situ doang, Bang, gangguannya. Pas sudah balik nih? Iya. Masih diganggu? Iya. Tapi bukan sama sosok yang baru. Beda lagi berarti? Iya. Jadi ternyata, Bang, pas yang waktu saya bilang ke UGD itu, Bang, ternyata pasien itu tuh meninggal, Bang. Yang kecelakaan tadi? Iya, yang saya pikir dipindahin ke ruang rawat inap. Saya taunya dari tetangga saya yang kebetulan perawat di rumah sakit itu juga. Jadi, ini, Bibi pulang. Terus saya nyampe rumah. Malam pertama saya tidur di rumah setelah Bibi dirawat itu, awalnya saya pikir tuh mimpi, Bang. Jadi pas malam, pas mau tidur, kayak ada yang nangis gitu, cewek kan. Tapi suaranya tuh kayak jauh gitu. Dia cuman nangis, terus dia bilang, tolong, sakit, saya mau pulang. Tapi ya dibilang mimpi orang, saya belum tidur kok. Cuman baru merem-merem gitu doang, nih orang mau tidur gimana sih, Bang? Masih sadar lah ya. Gak terlalu saya pikirin, itu mah halu doang kali gara-gara kemarin keseringan digangguin di rumah sakit. Ya namanya rumah sakit ya, Bang, ya namanya tempat orang sakit, ada yang meninggal, yang tabrakan, ini itulah kan. Bodoh amat lah gitu kan. Mungkin terlalu stres juga di rumah sakit kan. Ternyata pas besoknya, pas maghrib, ada lagi, Bang. Pas maghrib, kan abis tutup pintu, saya kan bersihin tempat tidur ya, buat anak saya yang kecil tidur. Kok saya mendus-mendus bau anyir gitu. Kayak bau darah gitu, Bang, gimana sih? Bau anyir darah. Nggak lama, itu suara yang tadi saya bilang itu ada lagi, Bang. Minta tolong Malah lagi. yang sekarang itu bukan cuma suara, Bang. Saya pikir yang kemarinan mungkin saya pikir cuma halusinasi kan karena terlalu stres di rumah sakit. Ternyata itu ada lagi. Dan sampai beberapa hari setelah dari rumah sakit itu setiap maghrib itu pasti ada, Bang. Suara yang tadi minta tolong itu? Iya. Setiap maghrib. Kesininya kan saya nggak terlalu tanggapin ya. Karena kan takutnya anak saya takut. Makin kesini, jadi dia datang bukan cuma setiap maghrib doang. Maghrib, tengah malam. Yang bikin saya makin ini lagi, anak saya juga sama, jadi ikut kayak digangguin juga. Jadi kayak dia suka bilang, ih, tadi siapa tuh, Mah? Katanya. Ih, ada yang nangis gitu. Ntar nggak lama sakit, panas. Nah, suatu saat pas anak saya udah tidur, kira-kira jam 2 malaman, itu suara ada lagi, Bang. Karena saya udah terlalu capek, kebanyakan diganggu. Jadi, takut-takut juga saya beraniin, Bang. Itu benar-benar sosoknya ada, Bang. Sosok yang mana nih? Sosok dari suara itu ada. Dia wujudin diri dia? Iya. Oke. Pertamanya, pas ada suara itu saya cari, dia tuh demennya tuh dirinya tuh di pojokan kamar tempat saya tidur. Dia cuma nangis. Dia bilang, tolong, sakit, saya mau pulang, kata dia gitu. Ya, saya samperin sih enggak. Cuman saya bilang, kamu tuh siapa? Emang mau pulang kemana? Kenapa ganggu saya? Dari situlah, Bang, saya baru tahu. Tadinya saya nggak tahu dan dia bilang, pokoknya tolong saya, katanya. Saya mau pulang,
tolong sampein sama keluarga saya minta disempurnain. Nah kan makin bingung bang, dia siapa aja kita kan kagak tahu, saya juga belum pernah ketemu, jangankan kenal. Terus dia minta tolong sampein ke keluarganya, inilah keluarganya di mana? Makin bingung bang. Nah saya bilang, kenapa gangguin saya terus? Gangguin anak saya juga. Gak lama itu sweater jatuh. Sweater? Sweater yang bekas saya nunggu di rumah sakit kan belum saya cuci, saya gantung tuh. Sweater itu jatuh. Dia bilang, itu ada darah saya di situ. Abang tau nggak, dia ngomong begitu sambil matanya melotot kayak senyum-senyum jahat gitu. Dia bilang, itu ada darah saya di situ. Makanya saya ikutin kamu. Oke, jadi ada darah dia nempel di sweater. Iya, jadi pas kecelakaan itu darahnya itu kan bececeran di bangsal itu. Mungkin kan belum sempet dibersihin atau gimana, saya nggak ngerti. Abang ingat nggak yang tadi saya bilang ada perawat pada masuk bawa alat? Ya itu bang, nempelnya di situ. Yang teh ini minggir-minggir ya? Iya. Oke. Terus saya bilang, kalau situ minta tolong sama saya mesti tolongin apa? Sampaiin sama keluarga saya sakit katanya. Saya mau pulang, saya nggak bisa pulang. Keluarga kamu aja saya nggak tahu. Nggak lama hilang tuh. Besoknya datang lagi. Akhirnya lama-lama kalau digituin kan capek juga bang. Ceritalah saya. Kebetulan waktu itu tetangga saya itu cuman beda 2 rumah lah dari saya kan. Kebetulan dia perawat juga. Namanya ibu-ibu ya, pasti kan ada ngobrolnya ya. Saya bilang, Kak libur? Iya tante libur. Kan ngebacain anaknya ya, manggil saya tante. Iya tante libur. Oh iya, saya bilang, Kak, kakak kan perawat di rumah sakit ya? Emang kenapa Tan? Kak pernah gak sih kalau pas di rumah sakit gitu ada yang aneh-aneh gitu? Maksudnya kayak digangguin makhluk-makhluk gitu. Wah sering kali Tan, katanya, namanya juga rumah sakit. Maksud saya nanya gitu, saya pancing dulu nih bang, takutnya saya ngadu dia nggak percaya. Orang kan berbeda asumsi ya, ada yang percaya ada yang enggak. Emang kenapa tante? Saya ceritain, saya kemarin nungguin bibi saya di rumah sakit. Terus pas pulang ke rumah kok ada yang ngikut. Kok bisa? Dia bilang, iya dia nunjuk ke sweater yang kemarin saya pakai. Terus maksudnya itu yang sweater terakhir tante pakai yang mana? Saya cerita, itu sweater yang dia tunjuk itu yang terakhir saya pakai pas bibi saya mau pulang besoknya. Kebetulan malamnya itu ada korban kecelakaan perempuan, saya bilang. Namanya dia kebetulan juga hari itu dia lagi piket juga kan, jaga malam. Untungnya dia tahu bang. Ngeliat lah ya kejadian itu. Oh katanya yang kecelakaan yang sampai meninggal itu ya tante ya katanya. Iya kakak tahu, itu pas banget saya piket kan. Itu katanya udah dibawa ke kampung katanya. Oh emang kampungnya di mana? Kak Bia tahu nggak? Ya enggak. Emang kenapa tante? Saya cerita begini, dia itu minta tolong ke tempat saya tuh datang awalnya cuman maghrib doang. Setelah hari kedua ketiga kok jadi makin sering datang. Saya bilang kalau ganggu saya doang sih nggak jadi masalah, ini ganggu anak saya juga, saya bilang gitu. Tadinya kita berdua tuh nggak kepikiran bang, padahal kalau misalkan kepikiran sama kita kan bisa aja kita minta datanya ya ke rumah sakit gitu kan. Kita berdua tuh cuman jadi yang kayak bingung bareng-bareng gitu. Gak lama ibunya si suster ini keluar. Udah daripada bingung-bingung, itu emang waktu kalau masuk rumah sakit kan pasti ada KTP-nya. Emang gak ada identitasnya sama sekali. Dari situ baru kepikiran bang. Terus dia bilang,
Iya kasihan juga ya. Ya udah besok saya coba ngomong deh sama kepala suster. Dibantulah bang tuh saya. Tetangga saya ini ngomong ke kepala susternya. Kepala susternya karena kasihan juga kali ya, dia cari tuh bang datanya. Tapi ternyata tadinya saya pikir alhamdulillah udah ketemu datanya. KTP-nya udah ada, alamatnya udah ada. Saya datengin lah buru-buru besoknya kan. Ternyata alamat yang saya datengin itu bukannya alamat dia asli bang. Ternyata si korban kecelakaan ini di situ cuman ngontrak. Cuman karena udah 5 tahun tinggal di situ, dia udah KTP situ. Bukan asli situ berarti. Bukan. Saya pergi ke Jakarta Selatan kan, tempat korban ini. Tanya kan cari-cari alamatnya. Kata tetangganya bilang gini, loh itu kan yang dicari udah meninggal, katanya gitu kan. Emang ada apa mbak? Dia ada utang atau gimana? Oh enggak. Mbak siapa? Oh saya temannya, saya bilang gitu aja kan bang. Akhirnya saya ada inisiatif datang ke PRT setempat. Saya tanya, ya mau nggak mau saya harus jujur lah ya. Saya mau tanya masalah alamat almarhumah. Saya cari, taunya alamatnya KTP sini. Oh iya, memang itu warga saya. Emang ada apa ya mbak? Kan orangnya udah nggak ada. Iya justru itu pak, apa bisa nggak kita ngomong empat mata aja, saya bilang kan. Takutnya kan namanya orang ya jadi bahan gibahan kan kasihan juga. Oke lah, ngobrol kita berdua. Gini pak, saya ceritain tuh gangguan yang saya alamin tuh. Akhirnya dia bilang, kalau nggak salah saya masih nyimpen deh fotokopi KTP dia dulu sebelum pindah alamat. Pindah ke KTP Jakarta Selatan itu bang. Sehari belum ketemu. Kedua hari belum ketemu. Ketiga hari alhamdulillah Pak RT-nya ngabarin saya. Mbak, ini katanya KTP-nya udah ketemu. Ternyata KTP kampungnya, fotokopi KTP kampung dia tuh yang sebelum pindah ke alamat Jakarta Selatan ini ada bang, masih ada. Nggak pakai tunggu lama, hari itu juga langsung saya pergi bang. Saya datanglah cari alamat itu sampai ketemu, sampai nyampe lah di Cirebon, di kampung halaman almarhumah. Pas nyampe sana, namanya di sana juga saya baru ya ke sana kan, nanya-nanya sama orang, alhamdulillah ketemu. Pas udah gitu saya ketok-ketok, keluar tuh ibu-ibu sama bapak-bapak udah tua sih bang. Terus dia bilang ini, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ya sebutlah namanya Muti lah gitu ya. Assalamualaikum bu, maaf ini rumahnya Muti ya? Ibunya kaget. Oh iya, mbak siapa ya katanya? Oh saya temennya bu, saya ada perlu. Emang kenapa anak saya? Kan anak saya udah meninggal. Iya bu, saya tahu. Udah masuk. Masuklah saya ke dalam. Biasalah namanya tamu ya, disuguhin air apa. Nggak pakai lama-lama tuh. Saya pikir kan berharap bisa pulang hari itu juga bang. Karena saya kan ninggalin anak kecil di rumah. Saya ngomong sama ibu. Tadinya saya mau ngomong tuh mikirnya berkali-kali bang. Takutnya orang tuanya gini loh. Saya ngomong terus ntar yang orang tuanya nggak terima gitu loh. Ah itu mah katanya fitnah. Masa iya anak saya jadi setan atau apa, takutnya begitu. Tapi ikhtiarin aja dulu lah ya, bismillah. Maaf bu, sebelumnya saya mau ngomong. Saya ceritain kejadian yang kemarin. Tapi alhamdulillah orang tuanya terima. Ternyata bukan saya doang, orang tuanya juga didatengin bang. Itu saya nyampe Cirebon itu hari ke-6. Besoknya tuh pas 7 hariannya almarhumah. Iya maaf ya katanya, kalau misalkan anak saya gangguin mbak, katanya saya juga bingung. Ya bu, itu sebetulnya salah saya nggak tahu kalau darahnya nempel di baju saya bu, namanya sweater saya juga warna hitam, jadi saya nggak ngerti, saya bilang gitu kan.
Terus udah gitu ngobrol-ngobrol, dia juga bilang, iya sejak dia meninggal, dia juga sering datang kok ke sini. Kata dia gitu. Saya sering dengar suara dia nangis, minta tolong, katanya pengen pulang sakit. Nah, itu sama, Bu. Ke saya juga seperti itu. Tapi dia cuma minta tolong, katanya sampein sama ibu sama bapak. Minta tolong disempurnain. Dari situ kan saya, orang tuanya juga jadi bingung disempurnainnya. Perasaan udah dimakamin layak loh. Dimandiin bersih, udah disolatin, udah layak. Bagi kita tuh udah sempurna. Tapi kenapa kok dia masih minta disempurnain? Kita juga jadinya udah bingung. Ngobrol-ngobrol nggak terasa, tahu-tahu udah malam kan. Sampai akhirnya, Neng, katanya nginep di sini aja dulu ya. Soalnya udah malam, nggak mungkin kalau harus balik lagi ke Jakarta jam segini. Ya mau nggak mau ya udahlah. Iya Bu, besok pagi saya pulang, dibersihin lah kamar. Neng kalau kalau capek istirahat aja di situ, kata dia gitu kan. Oh iya Bu. Masuklah tuh ke kamar itu, saya pikir juga emang udah pegel kan. Pas masuk ke kamar situ, rebahan aja. Kok kayak ada yang duduk di pojok kasur tuh Bang, namanya di kampung dipan kayu gimana sih Bang? Dipan lama, kalau duduk kan pasti bunyi kan, kreot gitu. Pas saya lihat ada cewek duduk di pojok, tapi ngebelakangin. Saya pikir entah itu saudaranya kan, atau adiknya apa siapa kan saya nggak tahu. Saya cuma bilang, Mbak maaf numpang istirahat ya. Dia nggak nyamuk. Sampai 2 kali saya ngomong, saya pikir nggak dengar. Ternyata pas nengok itu dia lagi Bang. Sosok yang sering nongol itu. Sampai akhirnya saya keluar, Bu, itu anak ibu ada di dalam, saya bilang. Tapi pas dibuka sama ibunya udah nggak ada. Yaudah, katanya kita tidur di depannya. Akhirnya rame-rame tidur di ruang tamu. Barulah ibunya ngomong, iya mungkin dia pulang nih. Ternyata kamar yang saya tidurin itu kamarnya almarhumah. Aduh. Pantesan ada di situ. Nah terus udah gitu, kata ibunya gini, Neng, nggak sekalian aja kan nanti malam katanya mau ada 7 hariannya, biar nggak digangguin lagi. Jadi pas 7 hariannya, rencananya ibunya almarhumah ini mau konsultasi lah sama Pak Ustadz itu gitu kan. Karena kita juga sama-sama nggak tahu gitu loh Bang, maksud dia minta disempurnain itu apa. Ya udah saya undur lagi, pulang sehari lagi tuh Bang, nunggu 7 harian dia tuh. Pas 7 harian, pas tahlil 7 hariannya nggak ada masalah Bang, aman. Sampai akhirnya yang lain pada pulang, otomatis saya kan ikut bantuin bebenah apa kan dari dapur. Taunya si sepupunya almarhumah itu nangis teriak-teriak. Kaget dong, jam 11:30 malam Bang, di kampung. Kalau di Jakarta masih mending, masih rame. Di kampung Bang, tetangga keluar semua. Diambil, taunya dia tuh kayak teriak-teriak nangis sambil gigitin tangannya sendiri. Ditahan tuh Bang. Udah ikat aja tangannya ke belakang katanya. Sebagian pada manggil Pak Ustadz kan. Dari situlah Bang kita tuh baru tahu pas sepupunya kesurupan. Pantesan dia minta disempurnain. Taunya pas sepupunya kesurupan itu Pak Ustadz kan datang tuh sama Pak RT-nya kan. Dia tanya, kamu siapa? Dia cuma nangis. Saya cuma pengen pulang. Pulang kemana? Saya mau pulang, sakit, capek. Abang tau gak sih sosoknya itu? Maaf ya Bang ya, itu si mukanya itu Bang, di alis kirinya, di pelipis matanya, di pipi, di dagu, di bibir itu bolong-bolong tau Bang. Kayak daging yang dibor pakai bor kecil gimana sih? Tapi kayak keluar darah-darah nanah gitu. Ditanya sama Pak Ustadznya, ya kalau emang mau pulang, pulang aja katanya.
nggak bisa, saya nggak bisa pulang. Dia bilang gitu. Loh kenapa nggak bisa pulang? Ternyata dia bilang, saya nggak bisa pulang, saya minta disempurnain, tolong lepas barang yang ada di badan saya. Barang yang ada di badan dia? Iya. Jadi ternyata si almarhumah ini semasa hidupnya, dia itu kayak perempuan, gadis-gadis desa biasa bang. Ceritanya adu nasib di kota, nyari kerjaan. Kebetulan ketemulah istilahnya bertetanggaan sama ya maaf ya bang, kayak perempuan kerja malam gitu. Dari awalnya cuman iseng coba-coba, karena tahu dapat duitnya banyak kali, jadilah keranjingan. Namanya manusia gimana sih bang, kan nggak pernah ada puasnya ya, udah dapat duit segini, pengen yang lebih, sampai akhirnya ternyata dia pasang susuk abang. Pantesan. Makanya dia bilang nggak bisa pulang, jadi yang bolong-bolong di mukanya itu susuk dia yang belum dikeluarin. Jadi itu kayak ngasih tanda ya? Iya. Lokasi-lokasi susuknya dia itu. Iya. Orang kayak gimana sih, bernanah-nanah hijau campur darah gitu. Pantesan kalau dia datang tuh kubu anjir banget. Selama ini kan dia kalau datang selalu ngebelakangin lah, baru itu bang, yang pas di rumah dia baru ngasih lihat mukanya tuh. Nah terus sampai dibilang gini kan, ya udah nanti kita sempurnain, tapi kamu pulang, kasihan katanya ini saudara kamu sakit, jangan digigitin gitu tangannya, emang kamu kenapa? Ternyata selain pasang susuk bang, dia juga kayak dari minta sama orang bisa gitu-gitu ya, kayak penglaris, ada perjanjian gitu bang. Jadi karena dia kerja malam, biar bukan dia yang nyari tamunya, tamu yang nyari dia. Jadi dia cuma duduk nyantai, cuma terima telepon, tamunya yang datang. Dari penglarisnya. Iya, semacam kayak gitu. Makanya tuh dia tuh gangguin terus, negosiasi, dibujukin, sampai akhirnya keluarlah. Pak Ustadz bilang, ya udah keluar, besok saya antar pulang. Kata Pak Ustadznya gitu kan, kasihan, ini udah kelamaan. Dari jam 11:30 bang, sampai jam 3, itu belum sadar-sadar, masih kesurupan juga. Terus akhirnya dia minta maaf ke ibunya kan. Ibunya juga kan karena nggak tahu kalau dia kerja kayak gitu. Dia ngakunya sama ibunya kerjanya kayak di restoran gitu. Kok uangnya banyak? Iya, dapet tips, alhamdulillah dapet rezeki, dikasih sama tamu yang makan. Gitu ya. Sebetulnya sih niatnya sih bagus, cuma jalannya yang salah. Betul. Gitu. Makanya setelah itu alhamdulillah bisa dikeluarin deh tuh. Udah sadar nih sepupunya yang kesurupan. Kita ngobrol nih bang sampai azan subuh. Kita semua mutusin buat besok pagi itu makam dibongkar lagi bang. Kan itu buat ngeluarin yang susuk-susuknya itu. Akhirnya besok paginya saya mundur lagi tuh pulang tuh. Makamnya dibongkar bang, makamnya dibongkar. Istilahnya karena dia kan perempuan ya, nggak mungkin dong Pak Ustadznya yang ngambil. Karena ternyata sebagian ada yang dia pasang di bagian intimnya bang. Jadi Pak Ustadz minta tolong sama ustazah situ juga, yang biasa ibu-ibu suka mandiin mayat itu bang. Akhirnya dibongkar, dikeluarin semua, dimandiin ulang tuh, dikafanin baru lagi, disolatin lagi, baru dimakamin. Nah dari situ kita sih semua karena udah capek ya bang ya, berharap udahlah nggak usah ganggu lagi, kan toh apa yang dia mau udah terlaksana kan. Nah, pas udah gitu saya bilang ini, Bu, ini kan udah selesai ya semua, besok pagi saya mau pulang, soalnya saya kan udah 3 hari di sini. Saya bilang, oh iya Neng, nggak apa-apa katanya. Maaf ya kalau ngerepotin, nggak apa-apa Bu. Pas lagi ngobrol gitu, itu masih sore bang, 6:30, kita habis pada sholat maghrib. Si pintu kan kalau di kampung itu masih jendela kayu yang dibuka keluar gitu loh bang, tahu kan? Si
si jendela itu kebuka. Kata bapaknya almarhumah bilang, "Mbak Yo kalau nutup jendela yang benar tuh kebuka tuh," katanya jendela ngaget-ngagetin aja. Karena posisi dari jendela tuh yang dekat saya kan, saya bilang, "Yaudah Bu, saya aja yang nutup." Nah si ibunya ngerasa nggak enak. Padahal saya udah diri mau nutup jendela, ibunya ngerasa nggak enak. Udah biarin saya aja. Otomatis jadi kita bareng-bareng kan ke jendela. Itu tau nggak Bang? Ternyata pas kita mau nutup jendela itu dia ada depan jendela tuh. Nongol di depan jendela? Iya. Ya paling jaraknya cuma 2 langkah lah gitu dari jendela. Tapi istilahnya dia nampakin diri itu nggak dalam wujud yang kemarin gitu loh Bang. Nggak yang bolong-bolong itu. Enggak. Ya. Mukanya udah biasa lagi tapi cuman ya pucat doang gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman senyum doang, udah gitu, udah hilang. Abang tau nggak sih, kayak umpamanya asap yang tadinya tebel, terus tipis terus hilang gitu. Nggak yang begitu ada langsung hilang gitu aja kayak di film-film, kagak Bang ternyata. Udah gitu. Besok malamnya nginep kita. Dari sejak kejadian yang saya bilang ada perempuan duduk di pojokan itu kan kita jadi tidurnya di ruang tamu semua. Itu mimpi Bang, mimpi almarhumah itu pulang ke rumahnya dia. Dia cuman di depan pintu bilang, "Makasih ya Mbak, udah nolong saya pamit mau pulang." Itu ke mimpi saya. Ternyata yang dipimpin bukan saya doang, ibunya juga. Semuanya kompak di mimpi ya. Kalau ke ibunya, "Bu, saya minta maaf ya, Ibu yang ikhlas maafin saya. Maaf kalau udah bohong, maaf kalau udah nyusahin. Saya pamit mau pulang," sambil meluk sama nyium tangan ibunya. Besoknya karena saking udah ketakutan yang kita keseringan diganggu ya, kita datang lagi tuh paginya Bang sebelum saya pulang ke Pak Ustadz itu. Kata Pak Ustadznya, "Ya udah alhamdulillah kalau gitu berarti emang dia udah tenang, insya Allah dia nggak ganggu lagi." Udah, abis itu ya udah saya pulang siangnya. Alhamdulillah sih sampai sekarang udah nggak ada lagi. Udah aman, nggak diganggu-ganggu lagi sekarang ya. Jadi lumayan lama juga berarti deh. Dia pas digali makamnya itu berarti hari ke? Pas malamnya 7 harian. 7 harian. Besok paginya. Oke, masih 8 harian berarti ya. Dan itu digali buat dicabut ya. Iya. Nah, sorry nih, kan tadi kan yang dikasih tanda lokasi susuknya yang dibuka itu kan dia nampakin karena bolong-bolong ya Mbak ya. Dan tadi kata Mbaknya ini, dia juga ada susuk di kemaluannya nih, mohon maaf. Nah itu tahu dari mana? Dianya yang ngomong kan. Si yang surupannya tadi ya? Oke. Berarti kirain pas dia nampakin itu loh yang ngomongin enggak ya? Kan ditanya, "Emang di mana aja?" Dia bilang saking udah nggak tahannya kesiksa gitu Bang, dia saking pengen pulangnya. Baru dia ngejelasin semua. Iya. Ya. Nah, balik lagi nih ke yang rumah sakit tuh yang awal pasien yang ternyata udah meninggal ya. Nah itu kan dia kan tadi kan keluar ya Mbak ngeliat ya, mau dia jalan kaki atau melayang sih yang Mbak? Jalan kaki biasa Bang. Jalan kaki biasa. Makanya kan dibilang segitu yakinnya saya ngomong, enggak kok orang tadi ketemu, emang jalan kaki biasa. Oh iya lupa satu lagi. Abang tahu nggak kalau misalkan di rumah sakit itu ternyata ada lift pengunjung, terus satu lagi lift khusus untuk pasien. Nah yang waktu saya kasih itu kan naik turun kan nggak mungkin lewat tangga darurat ya, capek. Kita kan maunya instan. Saya masuk ke lift, ya budaya orang Indonesia kan nggak sabaran ya. Kita mencet yang ini, yang kebuka yang ini, otomatis kita masuk ke yang ini dong. Saya masuk, mau turun ke bawah nih. Kan waktu itu saya di lantai 3.
Ini tapi kejadiannya bukan yang pas baby saya, bukan. Pas lagi jenguk teman dirawat. Dari lantai 3 saya mau turun ke lantai 1. Nah, di lantai 2 itu tiba-tiba itu di dalam cuma saya sama anak saya nih. Itu kejadiannya tahun 2019. Saya sama anak saya. Di rumah sakit yang sama, Bang. Tempat Bibi dirawat juga, cuman beda lantai. Pas turun di lantai 2, itu liftnya kebuka sendiri. Kata anak saya, nah lu kebuka sendiri. Ido gimana sih, salah mencet kali? Enggak mah, lantai 1 katanya. Nah, kita mau ke lantai 2 mau ngapain? Error kali liftnya. Mungkin. Tapi dari sejak yang abis lift kebuka itu, Bang, itu lift tuh kayak berat gitu, Bang. Turunnya tuh jadi kayak berat, gimana sih, Bang? Macet-macet gitu. Lampunya kedip-kedip gitu. Akhirnya keluar lah tuh kan. Terus dari yang sejak lift berat itu, hawanya tuh jadi kayak ngap gitu, kayak ngap banyak orang, gimana sih? Ngap kayak anget-anget agak panas gitu. Pas kita keluar nih, kan ini lift bangunan baru. Kita ambil kanan lurus, jalan mau keluar kan, pintu utama. Kita keluar, baru keluar dari bangunan baru adalah 5 langkah gitu. Dari depan tuh ada orang petugas, 2 petugas cowok bawa keranda. Terus dia bilang gini, ini langsung kemana? Langsung ke lantai 2. Iya. Jadi kita tuh mikir, jangan-jangan yang tadi di lift ini calon penghuni keranda kali yang ngejemput keranda. Bisa pas. Iya kan? Coba abang bayangin deh. Bener. Yang aneh tuh kalau misalkan cuman macet doang sih kita masih bisa bilang error ya. Ini kan hawanya udah beda, Bang. Mulai suasananya udah aneh lah ya. Yang ternyata pas nanya baru tahu pas kesininya. Baru kemarin saya tahu, kata tetangga saya yang perawat itu, tante tahu nggak lain kali kalau misalkan naik lift, itu kan lift ada 2 tante, yang satu lift khusus pengunjung, yang satu lagi buat pasien. Jadi yang sakit, yang pakai kursi roda, yang bawa orang meninggal ya di situ. Tapi itu yang tahu cuman khusus orang-orang rumah sakit doang. Jadi pengunjung mah nggak tahu ya, tahunya naik aja. Iya. Oke. Pokoknya di mana lift kebuka langsung masuk aja. Oke. Nah, tadi nih balik lagi ke yang pas bibinya dirawat nih. Tadi kan bibinya juga cerita dia bahkan ternyata ngelihat si sosok yang udah meninggal si tadi. ibu-ibu itu. Nah, dia ngeliatnya lagi ngapain sih si sosok itu? Kalau Bibi ngelihat, dia katanya dibilang jalan tapi kayak ngelayang gitu, Bang. Masuk ke kamar mandi biasa, buka keran air apa. Lama banget kamar mandi. Dia ngeliatnya berarti lagi aktivitas ke kamar mandi berarti. Iya. Tapi dia lewat itu sambil, kan ada kamar mandi, Bibi sebelah sini kan. Dia itu sambil ngeliatnya sih. Waduh. Matanya dong mendelik ke sampingnya. Mukanya pucat. Sementara Bibi tahu sendiri pas dia meninggalnya. Itu ternyata pas abis meninggal itu, Bang, si jenazahnya itu nggak yang langsung dibawa ke ruangan jenazah. Jadi ada sekitar 1 jam atau 90 menit gitu di situ dulu nunggu keluarganya datang. Aduh, untung malam itu saya nggak di situ. Nggak horor banget, Bang. Jam 2 malam. Nah, selain Bibi sama yang nenek tadi itu yang lihat ya. Nah, sebelahnya si bibinya ini ada lagi nggak? Ada. Nah, dia cerita juga nggak sih kalau dia ngeliat juga nih si sosok ini? Kalau dia enggak, orangnya tertutup, Bang. Masih mending nenek yang nitip teh manis itu sama saya. Nah, nenek itu, kalau nenek pernah bilang bukan cerita ke saya, ceritanya ke yang nungguin si ibu yang sebelah Bibi nih. Kan kalau itu seumuran sama saya sepantaran. Jadi kadang kalau misalkan namanya di rumah sakit, kadang kan bete ya di dalam terus. Atau kadang ada kalanya pas suster periksa kita suruh keluar dulu gitu kan. Kalau nungguin di luar bareng sama yang nungguin sebelah
Bibi, dia bilang, Mbak tahu nggak, katanya, apa? Itu kan yang kata meninggal kemarin itu, satu ruangan itu dikasih lihat dia semua. Berarti satu ruangan itu udah pada lihat ya? Iya. Buset. Tapi ini cuma nampakin doang kan, nggak, maksudnya nggak kayak Tapi yang pas ganggu terakhir parah. bibi saya mau pulang itu kasurnya itu bang udah nggak ada, udah diganti gitu, udah dikeluarin dari situ. Udah. Mungkin nggak tahu, banyak yang ngeluh kali kayak. Mungkin. Atau mungkin emang mau diganti kan, biasanya kalau habis dipakai sama orang sakit kan dibersihin atau apa ya kan, kita nggak tahu. Tapi biasanya spraynya doang bang, sama kasurnya, sama kasurnya yang diangkat. Biar sekalian kali takut tidur, masih tidur di situ kali ya. Makanya diganggu mulu. Nah, tadi balik yang ke kecelakaan tuh. Berarti kan dia Teh Rini ini kena darahnya ya. Iya. Dan itu kena darahnya pas ke toel apanya nih? Enggak, jadi yang pas jadi kalau dari ruang pintu utama UGD kan pastinya besar ya bang. Tapi kan buat lorong yang masuk ke dalamnya cuman satu pintu biasa doang. Kecil gitu ya. Iya, dibilang terlalu kecil juga ya enggak sih, cuman nggak sebesar pintu itu. Sementara itu alat-alat kan didorong samping pada samping sama perawatnya. Nah, ini minggir-minggir itu kena, maksudnya kena ininya. Jadi yang tempatnya itu. gini loh bang, ini kan tempat tidur yang dipakai almarhumah itu kan yang pas kecelakaan. Ini tempat tidur begini, dia kan di pojokan, ditanganinnya paling pojok yang dekat arah pintu masuk ke lorong tuh. Di sampingnya itu kan taunya ada bekas ceceran darah dia bang. Belum dibersihin ya. Mungkin belum sempat dibersihin. Karena kan kalau rumah sakit banyak SOP-nya. Dari mulai dipanggil, OB-nya harus yang pakai sarung tangan lah. Benar. Kayak celemek gitulah, apa kan. Sembarangan gitu. Iya, nggak sembarangan bersihin. Jadi kita juga bukan rumah sakitnya yang lalai, kita juga nggak maklum karena mereka kan punya SOP masing-masing. Benar. Nah, berarti pas kena darah awal itu Teh Rini ini nggak ngerasa ya? Enggak. Sadarnya pas dia Nunjuk, wujudin karena gitu ya? kebetulan emang sweaternya yang kena darah itu juga sama warna hitam bang, jadi mana kita kecuali sweaternya kayak warna ungu atau apa kan ada bercak darah kita tahu. Tahuan ya. Ini kan enggak hitam bang. Tapi dia ngomong sih alasan si arwah ini kenapa ngikutin Ya, cuman Mbak yang S? saya nggak bisa lupa tuh yang pas dia bilang, kenapa kamu ganggu saya? Itu darah saya ada di situ, makanya saya ikutin kamu. Sambil melotot senyum-senyum jahat gimana gitu. Itu pas masih di rumah ya? Iya. Nah, pas di rumah ini kan tadi dia awalnya nggak nampakin muka nih. Pas ngomong gitu dia nampakin muka. Miring bang. Miring. Tapi jadi mukanya? Saya nggak bisa lihat jelas. Baru lihat jelas muka dia bolong-bolong itu ya itu pas saya udah di Cirebon. Oke, pas udah di rumahnya dia ya. Kirain pas udah dia ngomong begitu, mukanya udah kelihatan pas jelas. yang kata dia kan makamnya dibongkar tuh bang. Jenazahnya juga enggak bolong-bolong, cuman kayak ada memar-memar biru-biru gitu. Mungkin karena udah mulai pembusukan. Enggak, di yang titik yang kita lihat bolong-bolong tuh yang tanda-tandanya itu. Ternyata pas dibongkar titik-titik yang kita lihat itu sesuai, tapi cuman biru memar gitu kayak kepentok gitu. Dan proses pas ngeluarin itu Mbak lihat? Enggak boleh kan. Nggak boleh, yang boleh di situ cuman ibu bapaknya. Keluarganya doang lah ya. Tapi susuknya itu, maksud pas sudah dikeluarin nih, ibu Mbak ini ngeliat susuknya nggak sih? Iya dikasih lihat. Bentuknya kayak apa tuh? Kayak jarum gitu kecil. Kayak abang tau nggak sih jarum paku? Jarum paku payung? Bukan jarum paku, kayak bukan jarum jahit, gimana ya, kayak yang suka kecil, buat orang nindik gitu. Oh iya. Tapi kecil. Itu cuma begitu doang. Dari emas iya. Ya tapi kan namanya kita muslim, kalau jangankan jarum di dalam daging ya, yang pakai bulu mata, asli kudu dicopot-copotin. Copot dulu. Iya nggak boleh.
Ngeri juga ya kalau yang buat masang-masang begitu tuh ya. Iya, jadi Mending jangan dah. sarannya nggak usah deh. Udah ada pelajaran nih kayak gini nih, ada hikmahnya juga. Kalau ada yang tahu, kalau kayak dia nggak ada yang tahu kan Bener. repot. Memang harus ini sih ya kalau kayak gitu ya nggak usah lah, buat apa juga Iya, masang makanya. susu gitu. Biar laris, aduh malah susah meninggal, bukan susah Nah, itu meninggal dia. kayak meninggalnya malah ngelibatin banyak orang jadinya kan. Nyamperin Teh Rini, mimpi-mimpi ke orang tuanya, dan bahkan sampai digali lagi akhirnya makamnya kan. Oke. Tapi itu prosesnya lumayan lama juga loh Bang. Apa itu prosesnya? Pas ngambil susuknya itu Mhm. pakai bambu kuning, pakai daun sirih, terus pakai apa gitu satu lagi tuh. Setelah berhasil dikeluarin, terus dicipratin pakai air. Abang tuh daun bidara nggak sih? Nah, pakai. Kok pakai daun bidara? Berarti prosesnya nggak asal nyabut berarti ya? Oke. Nah yang nyuruh proses itu siapa tuh? Yang ngasih tahu pakai ini. Enggak, Pak Ustadznya sendiri. Pak Ustadznya ya? Oke. Pak Ustadznya sendiri. Kirain arahan dari si almarhum ini bukan ya? Enggak. Ya udah sekian nih cerita dari Teh Rini untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Teh Rini udah Sama-sama, berbagi Abang. kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan gue mau ngingetin lagi nih bagi kalian yang punya cerita atau pengalaman horornya yang pengen berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yaudah gitu aja, gue Viko pamit undur diri dan Teh Rini juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.